Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Nurhaliza. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tarekat terorganisir di Indonesia. Sebelum masuk ke macam-macam tarekatnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian tarekat terlebih dahulu. Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab thoriqoh yang jamaknya adalah turuk, yang artinya adalah jalan atau petunjuk, metode, sistem, keadaan, dan tiang tempat berteduh. Jadi, pengertian tarekat secara istilah adalah jalan petunjuk dalam melakukan suatu ibadah dengan ajaran yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh para sahabatnya, tabi'in, dan turun-temurun sampai kepada guru-guru tarekatnya, sambung menyambung dan rantai berantai. Saya di sini akan masuk ke macam-macam tarekat yang terorganisir di Indonesia. Tarekat yang terorganisir di Indonesia itu sangat banyak, tetapi di sini saya akan membahas 4 saja tarekat, yaitu yang pertama adalah tarekat Rifaiyah, yang kedua adalah tarekat Qadiriyah, yang ketiga adalah tarekat Naksabandiyah, dan yang keempat adalah tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Macam-macam tarekat. Yang pertama adalah tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Ahmad Rifai di Basra. Ciri khas dari tarekat Rifaiyah ini sendiri adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan secara bersama-sama dan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Ajaran dari tarekat Rifaiyah ini sendiri itu bermula dari dakwah Kiai Ahmad Rifai yang mendirikan suatu pengajian untuk anak-anak. Kemudian lembaga ini berkembang menjadi suatu majelis pendidikan. Nah, majelis pendidikan ini diikuti oleh orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Metodologi yang digunakan dalam pengajarannya itu menggunakan 4 tahapan. Yang pertama adalah seorang santri harus belajar membaca kitab terjemah yang terbatas pada tulisan Jawa, jadi hanya tulisan Jawa. Yang kedua yaitu mengaji dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang ada dalam kitab terjemah tersebut. Yang ketiga adalah mengaji dalil dan makna jadi satu dari kitab-kitab terjemah tersebut. Yang keempat adalah memahami maksud yang terkandung di dalam kitab-kitab terjemah tersebut. Kenapa harus dipahami? Karena setiap hampir kalimat dari kitab tersebut mempunyai makna yang harfiah dan tafsiriah, yang pastinya tentu membutuhkan suatu penjelasan dan keterangan yang lebih mendalam, seperti itu. Tarekat yang kedua adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Jadi tarekat ini itu berpusat dan berkembang di Irak dan Syria. Namun tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Untuk ajaran-ajaran dari tarekat Qadiriyah sendiri itu mempunyai banyak sekali ajaran. Nah, yang pertama yaitu zikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, diamalkan setelah sholat fardu dan diucapkan sebanyak 165 kali. Yang kedua yaitu zikir pokok dari tarekat Qadiriyah, yaitu membaca istighfar paling sedikit 2 atau 20 dengan lafal astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Yang ketiga yaitu membaca sholawat sebanyak istighfar tersebut dengan lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yang keempat yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 160 kali setelah sholat fardu. Nah, yang kelima yaitu membaca Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam yaitu membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh syekh-syekh dari tarekat Qadiriyah itu sendiri, dan juga kepada seluruh umat Islam baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tarekat yang ketiga yaitu tarekat Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah ini didirikan oleh Baha al-Din Naksabandi. Nah, pusat dari tarekat ini itu berada di Mekah. Bagaimana bisa menyebar di Indonesia?
yaitu dengan para pelajar yang belajar di tanah Mekah kemudian ke Indonesia, dan juga oleh para jamaah haji yang pulang ke Indonesia. Jadi mereka itu menyebarkan dan memperluas dari hasil belajar mereka mengenai tarekat Naksabandiyah dan disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, ajaran dari tarekat Naksabandiyah sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama adalah asas, yang kedua adalah zikir dan wirid. Nah, untuk asas sendiri itu ada dua versi, yaitu versi dari Abdul Khalik dan juga oleh pendiri Naksabandiyah sendiri. Menurut Abdul Khalik sendiri itu ada 9 asas. Namun saya di sini akan menjelaskan asas dari pendiri Naksabandiyah itu sendiri, yaitu Bahauddin Naksabandi. Yang pertama adalah wukuf zamani, yaitu memeriksa penggunaan waktu seseorang. Nah, maksudnya adalah jadi kita itu memeriksa waktu kita itu digunakan untuk apa, lebih banyak untuk apa. Jika kita menggunakan waktu kita untuk berbuat kebaikan, mengingat Allah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan waktu itu dengan sia-sia, maka kita harus meminta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah wukuf ardadi, artinya yaitu memeriksa hitungan zikir seseorang. Nah, maksudnya adalah kita itu berzikir, tapi kita itu dalam zikir itu kita mengingat Allah. Yang ketiga yaitu wukuf qalbi, yaitu adalah menjaga hati agar tetap terkontrol. Jadi di dalam hati kita itu harus tetap senantiasa terzikir nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua adalah zikir dan wirid. Nah, tarekat Naksabandiyah mempunyai dua macam zikir. Yang pertama adalah zikir ism zat, yaitu mengingat yang hakiki, dan zikir tauhid, yaitu mengingat keesaan. Nah, sedangkan yang kedua adalah zikir tauhid, juga zikir tahlil atau zikir nafti wa isbat. Nah, terdiri atas bacaan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Keempat yaitu tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Tarekat ini adalah perpaduan antara dua tarekat besar. Nah, untuk pendiri dari tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah sendiri adalah Syekh Sufi yang saat itu menjadi imam di Masjidil Haram, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Namanya adalah Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Nah, beliau itu adalah seorang ulama Nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di Mekah. Seperti itu. Nah, penggabungan antara dua tarekat ini karena ada pertimbangan yang sangat logis dan strategis. Jadi keduanya ini memiliki ajaran yang saling melengkapi, seperti yang paling terutama yaitu metode zikirnya. Nah, di samping metode zikirnya tersebut, maka itu kedua tarekat ini sama-sama menentang paham wahdatul wujud. Nah, kemudian tarekat Qadiriyah itu mengajarkan zikir jahar nafsi isbat. Nah, kemudian tarekat Naksabandiyah sendiri mengajarkan zikir syiri isim zat. Seperti itu. Nah, untuk tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah ini memiliki ajaran yang diyakini itu kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Ada 4 ajaran pokok dalam tarekat ini, yaitu tentang kesempurnaan suluk, yang kedua tentang adab atau etika, yang ketiga tentang zikir, dan yang keempat mengenai muraqabah. Sekian hal yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam tarekat yang terorganisir di Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan semuanya dikarenakan keterbatasan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.